Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Balai Desa Temongklung dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita adalah bagian umat yang layak mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu, mohon izin Pak Kapolres melaporkan. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang Pak Kapolres. Inilah wajah Desa Temongklung, Kecamatan Gayam yang penuh, yang dekat dengan Bengawan, dan setiap dulu itu kalau hujan memang banjir ya. Tapi alhamdulillah ini juga kemarin itu tidak ada banjir di sini. Dan saya sangat tersanjung dengan kedatangan Pak Kapolres di Desa Temongklung khususnya dan Kecamatan Gayam. Karena baru kedua kali ini Pak Kapolres berkunjung ke Desa Gayam. Yang pertama pada saat Belkades kemarin untuk pemantauan. Mudah-mudahan nanti setelah dari Bojonegoro nanti Bapak Kapolres ini bisa menjadi bintang. Nah. Lu aminnya mana? Yang kedua, terkait dengan pandemi COVID yang ada di Bojonegoro khususnya di Kecamatan Gayam ini Bapak, kami dalam melaksanakan kegiatan setelah ada instruksi terjadinya COVID, sehingga kami melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah kami membentuk yang namanya gugus tugas, baik di tingkat kecamatan, tingkat desa. Ini kami bentuk gugus tugas yang tujuannya adalah untuk mensosialisasikan dan melaksanakan tugas-tugas terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Setelah itu kami juga melaksanakan koordinasi dan membangun komitmen bersama perusahaan yang ada di Kecamatan Gayam, karena Kecamatan Gayam ini, bahkan di Temongklung ini banyak pekerja-pekerja dari luar daerah Kapolres, sehingga perlu kita membangun komitmen agar pekerja-pekerja itu tidak pulang di saat pandemi, sehingga tidak ada isolasi. Ini yang kita bangun, sehingga ini merupakan suatu antisipasi terkait dengan penyebaran COVID-19. Yang berikutnya yaitu kita melaksanakan pemantauan dan melaksanakan edukasi kepada masyarakat apa itu COVID-19 dan bagaimana penularannya. Ini yang perlu kita edukasi, sehingga masyarakat juga kita sampaikan untuk melaksanakan, khususnya adalah menjaga jarak dan penggunaan masker di saat beraktivitas. Ini yang kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi. Selain itu, dalam pelaksanaan pandemi COVID itu kita juga melaksanakan pemantauan dengan membentuk pos pantau yang ada di wilayah Kecamatan Gayam yang terbagi 5 pos pantau besar dan 2 pos pantau kecil. 2 pos pantau besar ada di Dongin yang berbatasan dengan Kalibidu, yang kedua di Temongklung yang merupakan akses masuk sampai ke Desa Sudu. Setelah itu kita juga membangun di Jalan Sudu, Ngerau, dan di Desa Beget. Yang pos pantau kecil kita bangun di Ngedekan sama di Puduk. Jadi yang di dekatnya Basu Gendut itu Pak Kapolres. Terus selain itu kita juga melaksanakan yang namanya operasi simpati, yang mana kita sampaikan kepada para pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan masker. Kita ingatkan dan kita edukasi dan kita bagikan masker. Selain itu kita juga melaksanakan pembagian masker di pasar-pasar serta melaksanakan rapid test.
Dan pembagian masker ini tidak hanya dari kecamatan, tapi desa juga telah membagikan masker kepada para masyarakatnya yang ada di masing-masing desa. Selain itu, kita tetap dalam pandemi itu kita juga melaksanakan pemantauan di malam hari, siang hari itu di pos-pos pantau yang ada di desa-desa, juga melaksanakan kunjungan ke gugus tugas di masing-masing desa yang kita lakukan biasanya malam hari, Pak Kapolres, karena kami ingin melihat secara langsung apakah dengan pandemi ini para gugus tugas ini juga melaksanakan tugasnya. Alhamdulillah gugus tugas ini ada yang shift dua shift, ada yang terbagi menjadi 3 shift. Ini sesuai dengan kebijakan dari masing-masing desa. Untuk itu di Kecamatan Gayam, alhamdulillah untuk masyarakatnya ini tidak ada yang terpapar. Dan untuk yang merah itu yang saat ini ada, itu adalah bagian dari pemberian dari tugas dari security atau karyawan JTB, sehingga sampai saat ini Gayam tetap merah meskipun untuk terdampaknya itu jumlahnya adalah kok 0. Dengan yang terakhir, kami harapkan dengan adanya Kampung Tangguh Semeru ini nantinya akan menjadi suatu bentuk kegiatan di masing-masing desa ini, yang mana masing-masing desa bisa menentukan, bisa memecahkan permasalahannya terkait dengan permasalahan yang ada di desa tersebut. Mengingat dengan adanya Kampung Tangguh ini, kesiapsiagaan masyarakat terkait dengan masalah sosial, masalah pangan ini saya harapkan bisa teratasi, bisa dicukupi oleh masing-masing desa, sehingga dengan adanya Kampung Tangguh ini mereka bisa menunjukkan bagaimana bisa menyikapi, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di desa. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak Kapolres. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang, dan inilah masyarakat Cengungkul khususnya yang penuh dengan harmonisasi dengan antara satu dan lain, dan di sini tercipta suatu kekeluargaan yang luar biasa. Saya 1 tahun di sini merasakan luar biasa, Pak, sehingga berat badan saya terus terang aja naik kalau jadi camat di Gayam ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama juga, mungkin nantinya Kampung Tangguh ini bisa kita suarakan di 11 desa yang saat ini belum melaksanakan. Jadi itu dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.